Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan bersama saya Yasinta. Masih dalam rangka Hari Jadi Kalimantan Selatan yang ke-73, spesial di Kalsel Expo 2023. Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Diskop UKM ya Pak ya, Bapak Yanwarno Rifai. Apa kabar Bapak Rifai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Untuk Kalsel Expo tahun ini itu ada berapa UMKM Pak yang ikut? Kalau untuk stand ini ada 251, sebenarnya semuanya UMKM gitu, baik di SKPD maupun di pemerintahan, semuanya UMKM yang dilibatkan. UMKM yang ikut ini diharapkan yang mempunyai inovasi, kemudian produk yang sudah halal gitu, karena kan target 2024 kita harus sudah halal. Kemudian juga ada inovasi baru seperti mengangkat orang disabilitas gitu, pembikinan sasirangan, kerajinan tangan dan sebagainya, itu yang kita angkat gitu. Kemudian one pesantren produk itu kita libatkan dalam hal expo kali ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, Kalsel Expo tahun 2023 ini berarti ada 200 lebih stand, ya. 251 semuanya UMKM semuanya. Semua UMKM, baik dari SKPD, Provinsi Kalsel, kabupaten kota, 13 kabupaten kota ya Pak ya, maupun swasta, instansi vertikal sampai dengan UMKM dan halal food. Di luar negeri satu tadi. Di luar negeri dari Belanda, ya, wah, ada dari Belanda juga nih. Iya nih Pak Ipe, gimana Bapak melihat antusias keikutsertaan para UMKM ini Pak di Kalsel Expo ini? Memang UMKM di Kalimantan Selatan ini kendalanya adalah pasaran, sehingga kita semakin banyak melakukan expo ini, maka UMKM untuk menghasilkan supaya bisa dia menjual produknya. Itu yang kami temukan ketika di Google Form kami, kesulitan dari UMKM adalah menjual produk. Nah, dengan adanya expo, kemudian ada jadwal expo di kabupaten kota, ini adalah dalam rangka membantu untuk penjualan tersebut selain online gitu yang kita ajarkan sekarang ini. Dan kita harapkan selain ada expo ini juga nanti ada dia bisa berjualan dengan online, digitalisasi. Itu yang kita harapkan dari luar biasa. hal ini. Ngomong-ngomong nih Pak Ifai, untuk UMKM sendiri ini apa aja sih Pak yang ditampilkan di Kalsel Expo ini? Apakah kebanyakan kuliner kah? Apakah kerajinan atau ada yang lain juga? Kayaknya 50-50 gitu. Ada kuliner 30% ya. Ada pakaian, pasien, ada makanan, kemudian juga ada kerajinan. Oke. Ada target sendiri kah untuk penjualan dari UMKM-nya Pak? Iya. Memang kemarin pada saat MTQ Nasional di Martapura kemarin kan kita juga ada expo-nya di Martapura, itu kemarin dari Dinas Perdagangan mencatat 3M lebih. Nah, kalau saya menginginkan itu transaksinya lebih gitu. Mudah-mudahan seperti itu harapannya. Ya, Pak, ya. Tapi melihat antusiasme pengunjung kita hari ini pun juga tentunya ini ramai sekali, tentunya diharapkan ini juga bisa mendukung ya Pak ya untuk memenuhan target kita tadi ya Pak. Betul. Nah, kami harapkan dari yang ada ini bisa nanti bertransformasi ke lebih digital lagi. Itu yang diharapkan, seperti yang diharapkan oleh Pak Presiden, itu 30 juta UMKM nanti di 2024 tuh sudah harus digitalisasi. Jadi ini sebenarnya langkah untuk bagaimana UMKM ini bisa naik kelas gitu, dari yang jualan seperti ada tempat kita latih sebagai digital, kemudian yang dulunya pembayaran lewat dengan uang kontan harus dengan QRIS, itu ya, peningkatan cashless ya Pak ya. Iya. Jadi untuk tahun ini maupun tahun-tahun selanjutnya harapannya UKM atau UMKM di Kalsel itu bisa go digital ya Pak ya, dan bisa terus berkembang terus makin tinggi gitu ya Pak ya. Tidak hanya di Kalsel tapi juga sampai go internasional tadi ya Pak. Ya. Kita sudah beberapa UMKM kita lihat yang sudah nasional maupun internasional. Itu sebenarnya banyak peminatnya. Kalau di Kalsel ini yang produknya yang ekspor itu kebanyakan adalah produk-produk alami seperti minuman, kemudian pakaian, sasirangan, itu banyak diminati oleh orang luar gitu. Tapi yang keluar, yang misalnya ke Amerika, Inggris, itu maunya sasirangannya yang warna alami. Jadi warna alami. Tapi kalau yang Afrika itu maunya adalah yang ada ngegreng sedikit, itu warna-warnanya ya, tapi bahannya kimia gitu. Jadi masing-masing negara itu berbeda itu permintaannya. Berarti sejauh ini sudah banyak ya Pak ya sasirangan kita diekspor ke luar negeri ya Pak ya? Iya betul.
Bahkan kemarin Ibu Gubernur ditantang waktu ke Jepang, bagaimana pakaian sasirangan ini dibikin kimono. Nah sekarang sudah ada, wow. itu sudah ada. Ya. Kemudian kita juga tadi saya bilang pertama itu kita mengangkat orang-orang disabilitas yang dikelola oleh anak-anak Arifin Rumah Kreatif. Itu kemarin di Sarinah penjualannya hampir 400% gitu. Dari harga yang 300.000 di Kalsel, di sana 1.200.000 seperti kacang goreng gitu. Gitu ya Pak ya, wah luar biasa sekali. Berarti kedepannya nih UMKM kita tentunya bisa akan semakin maju lagi ya Pak ya tentunya. Oke Pak Ipay, terakhir nih Pak, harapannya untuk Kalsel Expo tahun ini? Untuk masyarakat supaya datang berkunjung melihat inovasi-inovasi yang ada di Kalimantan Selatan, terutama untuk UMKM-nya yang pertama kita sudah selama setahun ini melatih kemasan gitu kan, kemudian sudah berlabel halal, kemudian juga sudah pakai kiris gitu. Nah ini mudah-mudahan itu kami mengajak supaya orang Kalimantan Selatan, terutama Banjarbaru, Banjarmasin yang terdekat ini bisa datang ke sini karena disinilah kita satu kumpul untuk menjual produk-produk kita yang baru gitu kan, bisa yang dulunya misalnya cuma cabenya, cuma rasa pedas sedikit, sekarang tambah ada mangganya dan sebagainya, itu sudah dikemas itu baik gitu. Oke, baik. Sudah semakin bervariatif. Betul. Ini ya Pak ya, bervariasi. Kemudian tahun depan tadi Pak Gubernur menantang itu supaya ke depan tuh lebih banyak lagi yang orang luar yang ikut gitu. Itu tantangan bagi kami dengan Dinas Perdagangan untuk bisa mengikut sertakan nanti dari orang-orang luar yang bisa untuk ikut Expo Kalsel. Expo Kalsel ya Pak ya, baik. Nah itu tadi nih perbincangan kita dengan Kepala Diskop UKM Bapak Ipay. Sampai ketemu lagi kita di Ngonten Aja episode selanjutnya. UMKM Digital. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Ipay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi kita di Ngonten Aja, ngobrolin tentang kerjaan. Bersama saya Yasinta. Hari ini Ngonten Aja spesial nih, hadir di Kalsel Expo 2023. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Fatimah Zahra. Apa kabar Ibu Aya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Ibu Aya ya. Ibu Aya, ini saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih Bu, terkait dengan Kalsel Expo yang saat ini meriah sekali ya Bu ya. Kita lihat pengunjungnya luar biasa, ramai gitu ya Bu ya. Dari Dishub Kalsel sendiri, ini tadi saya udah keliling-keliling deh sebelumnya. Standnya unik sekali itu, ada 2 lantai nih Bu. Nah itu gimana Bu persiapannya, berapa lama nih untuk stand-nya? Karena kan ini kegiatan yang sudah biasa kami laksanakan. Jadi selain kami hadir di Kalsel Expo, kita juga sudah terbiasa dengan Indogreen di KLHK. Juga di kegiatan pameran-pameran lain yang sifatnya untuk mempromosikan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu yang merupakan hasil dari pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ajang seperti ini saya pikir ada hal yang luar biasa karena kita dengan bisa mempromosikan produk-produk yang baik dihasilkan oleh KPH yang merupakan pembinaan dari masyarakat-masyarakat di sekitarnya. Wah, luar biasa. Iya, sehingga orang akan terpacu misalnya ada kerjasama, pembelian dan lain sebagainya. Orang akan memacu, orang akan bisa memproduksi lebih banyak lagi. Standnya itu kayu, ulin asli ya Bu ya? Itu produk dari kayu, memang produk aslinya Kalsel, kemudian dikemas dengan sangat bagus. Dan itu memang tidak murni semuanya ulin, tapi direkayasa sehingga tampilan di luarnya seperti ulin semua. Selain itu juga tadi saya lihat juga ada tanaman-tanaman ya Bu ya, dan aneka hasil hutan lainnya ya Bu ya. Itu apa aja sih Bu kalau boleh dijelaskan Bu? Jadi yang ditampilkan di standnya Dinas Kehutanan itu selain produk hasil hutan bukan kayu, juga yang merupakan program unggulannya Provinsi Kalimantan Selatan, programnya Pak Gubernur yaitu Revolusi Hijau, dan Kalsel merupakan provinsi yang memproduksi bibit untuk masyarakat secara gratis untuk menunjang gerakan Revolusi Hijau Pak Gubernur. Jadi siapapun masyarakat yang ada potensi lahan bisa segera ke stand Dinas Kehutanan atau ke persemaian kita. Boleh memanfaatkan bibit baik kayu, hasil hutan bukan kayu untuk ditanam di lahannya. Oke, berarti
ada bagi-bagi bibit juga ya Bu Ada, ya? dan gratis. Berapa banyak itu Bu kalau boleh tahu Bu? Setiap hari kami siapkan 1.000. Oh 1.000 bibit. Kalau misalnya ternyata tidak cukup, kita akan tambah lagi. Selain bagi-bagi bibit, apa lagi Bu kegiatan yang ada di stand Dinas Kehutanan? Ada barista. Barista? Jadi, iya, ada di atas. Jadi itu kan 2 tingkat ya. Iya. Di atas kami khususkan untuk para penikmat kopi, dan itu merupakan kopi produknya dari kawasan hutan juga, kopi Aranio. Sehingga kita maunya kalau misalnya orang ternyata suka, orang akan bisa langsung ke Tahura Sultan Adam untuk menikmati kopi Aranio. Wah, luar Karena di situ biasa. juga ada Sabtu Minggu kan ada kafe Forester, orang bisa menikmati kopi. Selain di Kalsel Expo bisa Ya. mengunjungi Tahura Sultan Adam ya Bu ya? Malam Minggu ada live musik, kemudian ada produk-produk yang dihasilkan di sana. Wah luar biasa. Sedikit Ibu Aya untuk Kalsel Expo tahun 2023 ini, Ya. bagaimana nih Bu tanggapannya menurut Ibu? Saya melihat lebih meriah ya dari tahun kemarin, karena kan setelah COVID, kita tahun kemarin sudah ada sekali, kemudian ini yang kedua kali. Ya. Dan saya pikir kita sudah semakin bisa mempersiapkan untuk tahun ini daripada tahunnya sebelumnya. Dan saya lihat pengunjungnya juga lebih banyak juga dari yang kemarin. Yang ikut juga lebih banyak, katanya tadi kan dari Pak Fajar, dari Ketua, bahwa ternyata ada peserta dari luar negeri, luar betul. biasa. Iya, Iya. ada yang dari Belanda tadi Dari ya Bu Belanda, ya. betul. Dan juga untuk standnya sendiri ini ada kurang lebih tadi ada 251 stand UMKM ya Bu ya. Yang Ini kan adalah sebuah sarana dalam rangka promosi, kemudian mengenalkan produk Kalimantan Selatan. Yang intinya apabila ini bisa berjalan dengan baik sekali, orang akan sama-sama untuk memperbanyak produknya apabila memang ada peminatnya lebih banyak, sehingga kita akan memacu kepada ke masyarakat untuk meningkatkan pendapatan di masyarakat. Betul, tentunya Ya. untuk meningkatkan ekonomi kita ya Bu ya. Ya. Baik. Ibu Aya, harapannya nih Bu terakhir Bu, dan boleh diajak Ya. untuk kita bisa mengunjungi Kalsel Expo dan juga boleh untuk mengunjungi Tahura Sultan Adam tadi ya Bu ya. Kalsel yang kami cintai dan kami banggakan, mari kita berkunjung ke Kalsel Expo, karena di sini akan terlihat produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat ataupun dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Boleh dinikmati, kemudian boleh dibeli, boleh juga untuk dikerjasamakan. Kalsel bagus, salam Bergerak. Wah, luar biasa nih Bu Aya. Siap. Kita sama-sama kita majukan ekonomi Ya. di Kalsel dan juga tentunya untuk program prioritasnya di Sud sendiri Bu ya. Ya, Revolusi Revolusi Hijau, Hijau. jangan lupa teman-teman. Ya. Program dia unggulannya Pak Gup dan sudah diakui oleh Indonesia. Terima kasih Ibu Aya. Nah, sampai bertemu lagi di podcast Ngonten Aja selanjutnya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.